selamat pagi Sobat Cuan. Halo, selamat pagi. Selamat hari Senin. Hadir kembali di segmen e-Talks, Economy Talks, di mana tema kita kali ini adalah kita mau membahas terkait dengan kelas menengah makin susah. Dan seperti biasa kalau hari Senin akan ada narasumber yaitu Head of Research CNBC Indonesia, yaitu Mbak Maisaro yang akan ngobrol-ngobrol sama kita terkait dengan tema kita kali ini. Kalau Sobat Cuan ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom question box. Aku mau sapa-sapa dulu nih. Halo Andi, halo Tri, halo selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu ya. Halo Mbak Mai, aduh kayak kenal nih ruangannya. Kak Olivia, halo Sobat Cuan juga, semoga selalu sehat ya. Cerah sekali warna merah hari ini membara semangat gitu ya. Harus. Walaupun tema kita hari ini kita nggak ngomongin yang lagi semangat-semangat. Betul ya. Mbak Mai. Karena kita lagi ngomongin yang lagi rame sejak 6 bulan terakhir ini, yaitu kelas menengah katanya makin susah. Emang bener ya Mbak Mae? Emang sebenarnya definisi kelas menengah di Indonesia itu apa sih? Karena setiap negara tentu pasti kan ukurannya berbeda-beda ya. Ada yang pakai pendapatan, ada yang pakai pengeluaran. Kalau di Indonesia ukurnya saya ini kelas menengah atau bukan, dia itu kelas menengah atau bukan, itu seperti apa? Kalau kita melihat lagi ya, kemarin kan sempat heboh ya, seperti disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Pak Hadi Basri nih. Katanya kelas menengah kita tuh turun terus nih, sementara kelas yang aspiring middle income tuh artinya tuh menuju kelas menengah itu naik. Berarti kan mungkin ada pergeseran ya, ini kelas menengah turun kelas istilahnya ya. Dan saya juga nyontek aja takut salah nih ya, Olivia ya. Sebenarnya kan kalau definisinya tentu saja beda-beda negara ya. Mungkin karena kita itu biasanya memang menghitung berdasarkan pengeluaran, tidak pendapatan. Mungkin kalau orang Indonesia tidak suka kali ya ditanya soal pendapatan ya. Mungkin lebih fair kalau lebih umum menyatakan dengan pengeluaran gitu. Dan ada beberapa dari Pak Hatip sendiri bahwa kelas menengah kita tuh kalau pengeluarannya ini 1,9 juta sampai 9,3 juta per bulan. Sementara 1,9 sampai 9,3 per orang ya, juta per ya benar per bulan. Sementara kalau kelompok pengeluaran yang aspiring itu menuju ya istilah ini 1,5 sampai 3,5 juta per bulan ini dengan menghitung tentu saja garis kemiskinan kita ya yang sekitar 825. Kalau di garis kemiskinan kemarin kan sekitar 500, saya lupa sih 525 kalau nggak salah, tapi juga ada juga kan karena garis kemiskinan tiap daerah tentu saja beda ya. Ada yang sangat tinggi seperti Jakarta itu lebih di atas 1 juta juga, ada juga yang sangat rendah tergantung daerahnya. Jadi kalau sementara kalau PBB pun biasanya menghitung garis kemiskinan juga beda lagi, yaitu memang tergantung dari istilahnya wilayah masing-masing. Nah, yang sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita itu dari semua indikator nih ya, Kak Olivia ini, baik yang minat misalnya di Mandiri Spending Index pun ada soal namanya pembagian kelas sendiri ya. Kalau kelas tabungan 1 juta itu bawah, sementara 1 sampai 5 itu menengah, 5 ke atas itu menengah juga. Kemudian ada juga mungkin dari klasifikasi lagi, tapi masalahnya dari semua indikator ini menunjukkan memang ada persoalan nih yang di kelas menengah nih ya, bahwa ternyata beban-beban kelas menengah ini sudah mungkin dihantam kanan kiri ya kalau kita ingat kelas menengah ini kan sebenarnya kelas yang nanggung ya. Kalau mungkin kelas miskin itu bawah itu kan banyak sekali bansos ya, mungkin ada bansos, ada mungkin anaknya juga dikasih kartu-kartu mungkin yang untuk sekolah, ada juga bantuan ibu hamil. Sementara kalau kelas atas itu kan ya sudah, itu kan mereka juga sudah punya aset, sudah punya pengeluaran yang pendapatan yang juga besar gitu. Sementara kelas menengah ini kan sebenarnya terhimpit di antara tengah-tengah itu ya, kaya enggak, miskin juga enggak, jadi nggak sekali bantuan juga, tapi pendapatannya juga nggak naik-naik juga ya. Sementara mereka ada beban cicilan, mungkin cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah juga, anak sekolah juga tinggi, nggak bisa mungkin dapat bantuan ya. Terus kemudian juga listrik itu juga tinggi juga, jadi bebannya semakin besar. Apalagi mungkin kan ada soal iuran-iuran ya, dari pajak sampai BPJS, artinya memang ada
kelas menengah ini mungkin selama ini adalah kelas yang paling berkorban atau dikorbankan sih mungkin ya Olivia tepatnya. Oke, Mama tahan sebentar. Aku mau make sure nih. Ini pengeluaran tadi kan berapa? 1,6 sampai 9 juta ya? 1,9. 1,9 sampai 9 juta. Itu untuk ukuran per orang atau per keluarga? Kalau melihat dia sendiri biasanya sebenarnya per rumah tangga ya, kalau di urusan maaf ya kalau mungkin nggak, kalau biasanya itu hitungnya kalau kalau per kapita itu ya, artinya kan sebenarnya per orang. Tapi kalau sebenarnya kalau garis kemiskinan BPS pun sebenarnya pun per kapita, tapi sementara ada perbedaan antara garis kemiskinan per kapita sama per rumah tangganya gitu ya. Jadi misalkan dulu yang kemiskinan untuk garis kemiskinan per kapita sama per rumah tangga ya, karena memang ada perbedaan Olivia ya. Ya. Jadi misalnya kalau di BPS nih ya, garis kemiskinan per kapita artinya kan sudah per orang ya Olivia ya. Itu 458 per bulan per kapita, artinya kan per orang. Sementara kalau rumah tangga itu sekitar 2,59 juta. Oke. Jadi contoh katakan satu keluarga, suami istri, 2 anak. Kalau misalnya dia total pengeluarannya itu 2,5 juta. Sebenarnya nggak bisa dikatakan kelas menengah juga kan? Karena ada 4 orang dalamnya. Betul, itu termasuk miskin ya kalau kita lihat per Maret 2023 ya, karena kan angkanya garis kemiskinan itu naik, dan per rumah tangga itu 2,59 juta. Itu sebenarnya BPS itu melihat dengan rata-rata rumah tangga Indonesia itu ada 2 anak kalau nggak salah. Oke. Ya, oke. Udah nangkep nih. Karena ini supaya jelas juga ya, Mbak. Iya, betul. Kan ada orang kayak gitu loh. Karena mikirnya gini, masa pengeluarannya kecil banget jadi dianggap kelas menengah, tapi orang tersebut lupa menghitung kira-kira dia itu hidupnya di satu keluarga ada berapa orang gitu ya. Oke. Mbak Maya, ini kita kalau ngomongin kelas menengah yang hilang, ini kan sebenarnya pengaruh dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Kira-kira nih, Mbak Maya bisa rekap nggak sih sebenarnya setahun terakhir kebijakan pemerintah apa yang akhirnya itu membebani kelas menengah yang mereka sampai turun, dan kebijakan ini tuh dibuat pemerintah hanya untuk kelas menengah bawah aja gitu. Jadi kelas menengahnya tuh nggak bisa kedapatan, dia cuma kena dampaknya aja, akhirnya mereka harus turun kelas. Kalau kita balik lagi, sebenarnya persoalan salah satu yang paling besar itu di September 2022 ya. Kita ingat pas itu pemerintah menaikkan harga subsidi BBM. Itu kan juga salah satu tekanan yang biasanya karena BBM itu pengeluaran yang salah satu terbesar, dan inflasinya kan kemana-mana ya kok Olivia. Kalau BBM itu ya ke makanan, ke harga produksi dan sebagainya. Ini baru hilang sekitar mungkin 1 atau 6 bulan atau sekitar 1 tahun dari dampaknya yang total itu ya. Dan kalau kita lihat kan lumayan terkena ini kenaikan harga BBM. Belum lagi sebenarnya akibat dari dampak perang itu juga ada kenaikan harga-harga komoditas ya. Kalau kita ingat di minyak goreng dulu, mungkin ingat banget minyak goreng sempat ngantri ya Olivia, bahkan langka. Terus kemudian juga ada persoalan harga beras nih juga yang sangat memukul kelas menengah bawah, itu adalah harga beras. Kalau kita ingat sebenarnya dari sejak mungkin akhir September sampai kemudian 2023 itu ada September 2022 ya, kuartal 3 itu harga beras mulai naik. Kemudian kita ingat tuh harga beras naik terus 2023 juga naik terus 2024 juga naik terus. Artinya itu ada kenaikan harga beras yang sangat luar biasa dan mencetak rekor demi rekor. Kalau ingat Februari itu harga beras pernah kita 18.000 bahkan, padahal dulu kita ingat masih sekitar 10.000, 11.000. Sementara pengeluaran terbesar mungkin ya untuk orang itu kan pasti makan kita itu pasti kan beras ya. Olivia, bayangkan kalau kemudian kita ada 4 keluarga di situ, berapa kilo taruhlah mungkin sebulan 10 kilo, itu udah kali berapa, memakan pendapatan berapa, pengeluaran berapa ya, maaf. Kemudian juga ada listrik yang juga naik juga. Itu kalau kita ingat pasti pertama harga BBM, kenaikan harga BBM. Kedua itu harga beras nih ya, yang melonjak luar biasa dalam setahun terakhir ya. Mungkin kalau kita ingat itu 2023 kemudian 2024 masih aja harga beras itu naik. Kemudian juga kita ingat ada iuran mungkin PPN nih naik juga ya.
kemudian juga pajak tetap aja masyarakat harus bayar pajak, nggak ada keringanan. Ada juga soal kita juga cuma tetap membayar iuran BPJS dan sebagainya, dan juga ada beberapa memang barang-barang yang kita ingat kebijakan suku bunga juga kan naik, artinya cicilannya nih naik lagi nih kalau Olivia ya. Mungkin betul kan kita kalau ingat dari 2022 ya Agustus sampai sekarang itu kan suku bunga BI rate luar biasa ya, dari 3,5 sekarang 6,25, artinya naik sangat luar biasa besar. Dan itu tentu saja membuat suku bunga naik ya. Suku bunga naik artinya kan cicilannya, bunga cicilan juga naik juga. Itu yang membuat juga tambah lagi penderitaan mungkin ya, menurut kelas menengah juga gitu. Nah ini ada pertanyaan nih tadi dari Mas siapa nih, Mas Cindy ya kalau nggak salah. Mbak Mai, ini sebenarnya ada nggak sih kalau dilihat dari sisi pendapatan itu sendiri yang menggolongkan mana kelas menengah, upper middle class, atau kelas bawah gitu. Walaupun sebenarnya di Indonesia acuan ini tidak dipakai ya, tapi mungkin aku dulu kayaknya pernah baca gitu ya, salah satu berita di media massa untuk dianggap jadi upper middle class itu minimum pendapatannya itu adalah setara dengan GDP per kapitanya Malaysia. GDP per kapitanya Malaysia itu di sekitar 12-14 jutaan. Gitu. Iya. Ya kalau kita ingat sebenarnya kalau GDP per kapita kan masalahnya itu kekayaan orang ya dibagi rata sama penduduknya. Jadi kita saja ada orang yang sangat kaya mungkin ya, kita ingatlah pasti pengusaha besar itu, tapi dibagi dengan namanya populasinya. Sementara kalau kita ingat GDP per kapita kita emang tinggi ya, lumayan 72 juta kalau nggak salah. Tapi berapa orang sih di Indonesia yang punya pendapatan segitu? Artinya kan kalau 70 juta sekitar 6 jutaan ya per 6 juta per bulan. Dihitung rata-rata, sementara kan nggak mungkin ya, kita pasti juga misalnya kalau Sobat Cuan tahu buruh tani itu mungkin sekitar 100.000 per bulan. Ada juga yang buruh bangunan juga berapa, artinya jauh dari pendapatan itu. Dan itulah yang membuat bahwa agak susah memang ya kalau kita mengukur dari pendapatan. Ya, apalagi pendapatan per kapita, karena semuanya itu digabung dan dibagi ya. Sebenarnya memang paling fair itu memang pendapatan, sayangnya di banyak survei kita tidak ada yang memakai pendapatannya, tapi lebih ke pengeluaran. Iya. Walaupun sebenarnya masih masuk akal ya, misalnya kalau pengeluaran orang per bulan 9 juta, nggak mungkin juga pendapatannya 4 juta, itu kan juga make sense ya. Harusnya mungkin kalau pengeluarannya 5 juta, mungkin pendapatannya sekitar juta atau berapa, nggak mungkin pengeluarannya 5 juta, pendapatannya 1 juta, itu kan juga agak jauh gitu. Iya. Nah kalau ngomongin kayak tadi gitu ya, kelas menengah tadi kan Mbak Maya juga udah bilang karena subsidi BBM dicabut dan lain sebagainya. Even terkait dengan ambil KPR rumah aja gitu ya, kan ada KPR subsidi di salah satu bank BUMN gitu ya, dengan bunga yang flat misalnya 5% sampai jatuh tempo nih 20 tahun Sobat Cuan. Tapi yang bisa ambil itu maksimum adalah yang gajinya 4 juta. Iya, MBR ya? Ya, MBR gitu kan. Sedangkan mungkin aja orang yang butuh rumah kelas menengahnya mungkin punya pendapatan di atas itu, katakan 5 sampai 6 juta. Kalau menurut teman-teman bawahnya seperti apa? Ya itu dia, mungkin karena sebenarnya kelas menengah ini ada kebijakan-kebijakan yang memang diperlukan ya. Kalau kita ingat ada di Chile itu kelas menengahnya tidak didengarkan, dan kemudian itu menjadi persoalan ekonomi yang sangat besar. Mungkin kalau boleh saya mengusulkan ya Olivia ya, itu kan ada beberapa mungkin ke relaksasi, kalau soal mungkin kreditkah atau soal mungkin listrikkah atau apa ya yang bisa membuat tuh pajak. Kalau kita ingat sebenarnya dulu, saya lupa ingat ya, itu tahun 2000 eranya Pak SBY itu pernah ada keringanan pajak. Jadi pajaknya dikembalikan ya untuk beberapa, misalnya untuk mendukung pendapatan, jadi ada pengembalian pajak di akhir tahun, misalnya pajak untuk karyawan dengan pendapatan XX kemudian dikeluarkan, itu juga sangat bisa mendorong konsumsi ya. Dan jangan lupa mungkin yang perlu diingat pemerintah soal harga pangan nih Kak Olivia, karena harga pangan itu kan pengaruhnya sangat besar ya. Kita lihat tiba-tiba cabai bisa 200.000 per kilo. Kemudian beras naik lagi, ada lagi kemudian yang biasa sangat melonjak tuh sayur mayur, kemudian juga harga mungkin transportasi, kemudian harga juga
minyak atau gula itu juga sangat rekor kemarin ya. Jadi kayak ketika itu kan kebutuhan yang sangat dasar ya, makanan, dan tidak bisa digantikan tentu saja ya. Orang-orang Indonesia suruh dari beras berpindah juga agak susah ya, dan itu kan sebenarnya yang paling minim deh. Kalau paling minim aja tidak diberi istilahnya bantuan, itu kan juga sebenarnya agak bahaya juga. Kebutuhan dasar ya. Nah, tadi Betul. menarik yang Mbak Maya sempat juga singgung terkait eranya Pak SBY, justru ada relaksasi penurunan pajak Ya. itu kan, supaya bisa mendorong konsumsi. Makanya kalau kita lihat sebenarnya era pertumbuhan ekonomi di Pak SBY lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau sekarang justru kita mungkin aja dihadapi dengan kenaikan pajak di tahun depan 11 ke 12%, yang mana kenaikan pajak 1% untuk kelas menengah ini mungkin saja sangat berpengaruh terhadap pola pengeluarannya nanti kan, justru akan membebani. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat target dari pemerintahannya Pak Prabowo, GDP-nya itu pertumbuhannya 8%. Kalau kira-kira PPN, maksudnya pajaknya naik, apa mungkin kita akan bisa mengejar pertumbuhan 8% ini? Mbak Mai, halo. Ya, halo, ya. Soal apakah kemudian ambisi 8% itu selaras dengan motor penggeraknya ya? Kalau kita ingat itu kan ada konsumsi, ada ekspor, ada impor, kemudian juga mungkin pengeluaran pemerintah ya, ada juga soal investasi. Nah, soal konsumsi ini biasanya sangat kaitan eratnya itu dengan mungkin ada pendapatan dan juga soal pajak ya. Kemudian kalau kita ingat sebenarnya ada kemungkinan PPN naik lagi nih. Memang kan paling gampang itu menaikkan PPN karena semua orang juga kena, tinggal di pastruh ke harga barangnya itu. Tapi kan juga itu istilahnya tinggal istilah kayak gampang saja, tapi kan sebenarnya ada beberapa cara untuk menaikkan pajak nih ya, Olivia. Mungkin ada beberapa objek-objek pajak nih yang belum digarap nih. Mungkin kita ingat ada loh banyak UMKM atau influencer atau apapun yang mungkin freelance ini yang belum diberi pajak, maksud saya ditarik pajak. Kemudian juga ada beberapa mungkin sektor lain yang sebenarnya lebih bisa mendongkrak pajak ini, yang harus ditingkatkan lagi oleh Dijen Pajak. Karena kalau kita lihat sebenarnya penambahan objek pajak dan wajib pajaknya itu tidak malah semakin turun ya. Kalau kita ingat tahun ketika ada tax amnesty itu lumayan gede, tapi ketika 2 tahun terakhir itu nggak sampai 1 juta. Artinya tambahan ini yang sebenarnya kan harus ditambah-tambah, istilahnya biar memperluas wajib pajaknya, yang bukan yang udah patuh nih diperas terus gitu. Kasihan juga ya, karena kayak itu kalau PPN lagi artinya nanti konsumsinya yang kena. Kalau konsumsi yang kena, pertumbuhan kita itu juga kena, karena konsumsi itu 56% dari PDB kita gitu. Iya. Mbak Maya, ini ada data ya, indeks harga konsumen dalam negeri itu deflasi 2 bulan beruntun. Kalau orang awam nih kan nangkepnya ya, kalau deflasi itu kan maksudnya kontras sama inflasi. Kalau inflasi itu orang awam akan nangkepnya harga-harga tuh naik gitu tinggi. Kalau deflasi harga-harga turun. Tapi kenyataannya masyarakat itu tidak merasakan dalam 2 bulan ini harga turun. Jadi mungkin Mbak Maya bisa elaborasi lagi sebenarnya arti deflasi dari indeks harga konsumen selama 2 bulan terakhir ini apa, kalaupun memang ya ada yang turun tuh apa sih sebenarnya yang turun, kok kita tuh nggak ngerasain itu gitu. Dan apakah ini juga menandakan artinya daya beli masyarakat kita itu ya semakin melemah? Kalau deflasi kan inti artinya ada penurunan harga ya secara periodik, dan deflasi itu bisa jadi 2 hal nih, karena harga barang memang turun atau jangan-jangan permintaan ini yang turun karena ada persoalan supply. Biasanya inflasi kan terkait supply dan demand ya. Kalau supply-nya oke, demand-nya nggak oke itu juga akan turun. Sementara kalau mungkin demand-nya biasa aja, supply-nya banyak itu juga akan turun. Nah, ini persoalan yang kemudian sedang memang menjadi persoalan, karena deflasi 2 bulan beruntun itu jarang sekali terjadi ya. Terakhir terjadi itu pas pandemi ya. Dan sebenarnya iya betul sekali, kalau ingat
deflasi dua beruntun itu Agustus sama September 2020, dan itu menurut kita wajar ya, karena ketika pandemi itu kan nggak ada orang yang belanja ya, jangan belanja, kita pergi aja nggak bisa ya, nggak boleh keluar makan di restoran juga nggak bisa, artinya memang aktivitas ekonomi hampir terhenti. Sementara kalau kita sebenarnya normal-normal aja ya, biasanya di kita itu setelah Lebaran kemudian naik lagi. Nah ini kan kemudian kok ada deflasi yang belum. Kalau BPS melihatnya ini karena ada luar biasa beras yang turun ya, dan juga komoditas yang lain. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau menurut saya sebagai orang ini ya, orang yang melihat mungkin kayak biasa di pasar atau apa tuh, kalau dua beruntun itu jangan-jangan memang karena ada banyak pedagang-pedagang yang mengeluhkan itu barangnya sekarang kurang laku atau apa. Nah ini kan artinya ada sedang turun ya, karena mungkin tekanan hidup selama ini kan sudah terakumulasi, kemudian ya udah kita turunin aja nih harga pembelian kita. Mungkin dulu bisa beli daging, sekarang belinya telur. Dulu beli telur 1 kilo, mungkin setengah kilo sekarang gitu. Jadi memang ada, karena harganya sudah segitu ya, harganya mungkin turun telur dari 16.000 ke 15.000, tapi karena sudah tinggi sebelumnya kan mungkin harganya 14.000 taruhlah. Ada orang kemampuan membeli 1 kilo, sekarang membeli dari nggak mampu sekilo, artinya turun lagi. Dan mungkin dari yang dulu membeli daging yaitu membeli telur, artinya ada mungkin permintaan terhadap barang-barang tertentu yang turun juga. Atau mungkin tadinya beli ayam 1 ekor buat katakan misalnya 2 hari, ini bisa jadi 4 hari nih gitu. Betul, ya. Kecil-kecil ini ya mungkin ya Kak Olivia ya, potongannya nih biar yang penting banyak ya. Iya. Nah ini ada data lagi Bama yang juga menarik gitu ya untuk kita elaborasi, adalah data indeks keyakinan konsumen atau IKK. Ini juga menunjukin nih porsi tabungan masyarakat itu terus berkurang menjadi 16,5% pada Juni 2024 atau terendah 5 bulan terakhir, sementara konsumsi dan cicilan meningkat. Jadi daya belinya juga turun, tapi orangnya juga nggak nabung. Kecuali kalau misalnya daya belinya turun, uangnya masuk rekening gitu kan. Tapi ini daya belinya turun, tabungannya juga turun. Ini artinya banyak masyarakat yang menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhannya. Udah makan tabungannya juga nggak cukup tadi tuh buat belanja di pasar. Betul. Gitu ya. Gimana nih tanggapan Mbak Mae? Kalau kita lihat memang di data semua ya, data kalau kita data BI, kemudian Mandiri Spending Index, kemudian datanya Retail BCA itu juga menunjukkan memang fenomena makan tabungan ini memang sudah terjadi sejak 2023. Kalau kita boleh lihat ya Kak Olivia ini, mungkin kalau tadi Kak Olivia nyebutin dari BI, saya juga mungkin mendukung support itu dari data Mandiri Spending Index. Jadi ketika dulu nih tahun di Januari 2023 ini indeks tabungan masyarakat yang kelas bawah ini masih 100. Dan ketika Juni, tahu nggak Olivia sudah berapa? 41,8. Artinya udah turun jauh dari 100 ke 41 ya indeks tabungannya. Sementara konsumsinya ini naik dari sekitaran ya 90 ke 109. Artinya ada konsumsinya naik, tabungannya turun ya. Artinya bahwa mereka memang benar-benar menggunakan tabungannya untuk konsumsi, karena itu konsumsinya tuh harganya kan naik, otomatis kita harus nambah. Mungkin ya itu beras 10 kilo dulu 110.000, sekarang 16.000 jadi 160.000, dia harus ngambil 40.000 kan dari pendapatannya ini untuk spending ke beras. Kalau yang dulu 40.000 mungkin bisa ditabung 20.000, sekarang nggak bisa nih karena harga berasnya aja udah naik, belum harga bawang, belum lagi harga minyak, belum lagi mungkin biaya sekolah dan lain-lainnya, itu kan sudah jauh ya. Dan ini terjadi juga di kelas menengah ya, walaupun tidak segitu drastisnya. Kalau kita lihat kelas menengah ini kalau di Januari itu udah 100, sementara sekarang itu tabungannya sekitar di angka 95-96 ya. Artinya memang ada penurunan, bahwa kelas menengah, kelas kelompok bawah itu juga kelas menengah bawah itu memang sudah makan tabungan, terutama yang terjadi itu di kelas bawah sekali ya, yang di bawah 1 juta nih kalau di versinya Bank Mandiri ya gitu. Tapi masalahnya yang kelas menengah bawah sekali punya tabungan Mbak Mae. Ya itu tabungannya itu kan sangat tipis ya, kalau kita lihat taruhlah di angkanya Mandiri itu kan, kalau kelas kelompok bawah itu 1 juta tabungan, indeksnya ada yang 41, artinya tinggal sedikit sekali nih. Udah berapa yang dulu tabungannya mungkin 1 juta, sekarang mungkin tinggal 100.000, 200.000 gitu ya, untuk membiayai konsumsi yang sudah harganya dinaik sekali. Oke, menarik sekali. Terima kasih Mbak Mae ya, untuk waktunya kali ini kita udah kelewatan 6 menit.
Sobat Cuan, mungkin Mbak Maya mau mengerjakan artikel-artikel di CNBC Indonesia. Makasih Mbak Maya, seru banget perbincangannya. Aku malah nanti mau nonton ulang nih abis ini. Kita kali ini. Itu mau nyatet-nyatet, ada beberapa catatan yang mau aku catat tadi atas pemaparannya Mbak Maya. Nah, Sobat Cuan juga kalau misalnya tadi ketinggalan obrolan kita dari awal, boleh banget tonton siaran ulangnya di Instagram Cuan atau juga Instagram CNBC Indonesia. Dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuan dan juga CNBC Indonesia. Aku mau info untuk Sobat Cuan, boleh banget join komunitas Cuan. Ini komunitas investasi saham, kripto, dan juga trading. Jadi kalian bisa diskusi ke sesama member dan juga ada mentor-mentornya Cuan. Join komunitasnya gratis. Link untuk komunitasnya kalian bisa klik di bio Instagram Cuan. Oke, aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri, dan juga Mbak Mai Saro selaku Head of Research CNBC Indonesia pamit undur diri. Bye semuanya. Bye. Bye. Sampai jumpa Kak Olivia. Sehat-sehat.